Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu orang-orang yang kemudian bisa mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau saya rangkum dari surat Hud ayat 23 tadi, gampangannya tadi disebutkan oleh Allah, satu mukmin, dia mukmin, dua amal soleh, yang ketiga tawadhu, tunduk kepada Allah. Itu kalau saya saya jabarkan, ya, saya singkat dengan kata merdeka. Saya singkat dengan kata merdeka. Apa merdeka itu? Satu, M-nya menuntut ilmu tiada jemu. Menuntut ilmu tiada jemu. Ngaji ngeten iki. Ya, ngaji ngeten iki gak jemu. Di maos Quran iki mboten jemu. Zikir mboten jemu. Lalu kemudian yang kedua, merdeka. E-nya apa? Emosinya stabil. Ustaz kadang-kadang labil, kadang-kadang ya sok marah. Gak apa-apa, latihan terus ben stabil. Kayak orang belajar sepeda motor niku awal-awal, jenengan bisa sepeda motor? Niku awal-awal belajar niku gasnya gak karuan. Nah, namanya gak stabil. Ini kayak orang marah ya kayak gitu. Kehidupan kita itu ya gitu. Makanya ngegas, ono sing ngegas. Ono sing gas entek. Bensin entek. Ono sing kalem banget kan. Ya, makanya ya normalnya manusia itu ya kadang ono pas ngegas ya ngegas, emosi. Kadang ya selerep. Ya, kadang ya menang, kadang ya ngomong, gitu lah macam-macam. Ya, makanya apa? Kita itu diminta supaya menahan diri. Berarti kalau begitu nggak mungkin manusia itu tanpa emosi. Karena emosi itu sebenarnya nggak hanya marah, Ibu. Emosi kok dikira marah tok? Enggak, marah itu hanya sebagian daripada emosi. Sedih itu juga emosi. Makanya kalau ada orang sedihnya kebablasan, berarti dia emosinya juga labil. Jangan dikira lah emosi berarti mau marah, wong kok emosian. Marah tok gitu maksudnya. Enggak, tapi kalau wong kok sedih itu ya emosian juga. Malah kadang-kadang yang sedih tok itu bahaya. Wong kok sedih, murung, sedih. Makanya orang yang gampang sedih sama, kalau dia suka marah ya gampang mendatangkan penyakit. Terlalu sedih kok hatinya rabungah belas susah terus, ini juga mendatangkan penyakit. Sama-sama menurunkan, mengedropkan imunitas, daya tahan tubuh. Sama. Ya, yang betul memang tengah-tengah. Tengah-tengah ini ya berarti stabil. Ya, makanya hati-hati. Makanya orang yang suka susah, sedih, ini pori-porinya terbuka lebar. Nah, kalau sudah terbuka lebar, setan gampang masuk. Oh, setan itu masuknya seperti angin. Ya, orang kok gampang sedih, itu lama-lama mual. Jenengan kok gampang suka marah juga, mual. Setan masuk juga. Bahasa lainnya jin. Yang kafir, yang kufur kepada Allah disebut setan. Masuknya nanti biasanya pertama perut. Nanti bercampur dengan makanan apalagi makan surah maca bismillah, sudah. Malah senang di situ. Malah dapat makanan di situ, di darah ada makanan, di perut ada, sudah. Akhirnya pelan-pelan penyakit medisnya kena, ditambahi oleh syaitan, jadilah non medis. Non medis itu enggak harus sihir. Ya, enggak harus gangguan sihir. Tapi gangguan syaitan itu memperparah. Mereka berubah jadi apa? Virus, jadi bakteri, jadi kuman yang tidak baik. Gitu. Masya Allah. Jadi oleh karenanya kita harus jaga diri, harus stabil, harus. Ini namanya merdeka itu harus emosinya stabil. Ya, ngaji seperti ini, menuntut ilmu tadi yang pertama ngaji. Itu sarana untuk latihan. Ngerti, semakin ngerti berarti ketika mau emosi, mau marah atau sedih, jadi ini Ustaz yang kemarin rawles emosi berlebihan. Sadar, ngerti. Itu ya. Jadi ilmu itu penting sekali karena yang bisa kita itu jenengan belajar sepeda motor, belajar mobil niku, belajar sepeda motor. Niku kan ilmu. Ya, bukan hanya skill, ilmu juga. Lah ngene iki berarti kudu ngerem. Ngene iki gasnya stabil. Lah misalnya naik sepeda motor itu kalau gasnya enggak beraturan, ngengeng. Ternyata cepat ngentekno bensin. Ya benar ternyata memang benar. Ya coba aja jenengan kok naik sepeda motor itu gasnya nanti cepet entek bensinnya. Karena apa? Enggak stabil. Sudah diteliti itu. Ya, cuma enggak kroso aja gitu ya. Mesinnya cepat rusak, gasnya, bensinnya cepat entek. Kemudian rajin zikir. Ya, kita zikir pasti tenang, zikir, tenang.
Kemudian dunia jadikan sarana untuk jembatan akhirat. Harus dunia jadikan sarana untuk jembatan akhirat. Ya, jadi awali bismillah, sesuatu baca bismillah. Sesuatu yang diridhoi oleh Allah kerjakan, lakukan. Pokoknya aktivitas kita apapun itu semuanya niatkan untuk ibadah. Semuanya niatkan untuk ridha Allah. Baca bismillah secara fisiknya, artinya secara baik itu di hati, diucapkan secara lirik, di lisan itu baca bismillah. Biar Allah ridha. Kemudian E-nya merdeka, E-nya evaluasi, alias bahasa kerennya muhasabah. Evaluasi di diri. Boy kata akeh dosane, maka istighfar yang banyak. Kanjeng Nabi yang enggak punya dosa, yang enggak punya salah saja beliau istighfar 100 kali. Masa kita yang harusnya merasa itu harusnya istighfar juga, yang banyak, yang sering. Ya, meskipun enggak harus dihitung tapi sering. Kalau dihitung ya apalagi boleh, ternyata dihitung nyampe 1000 malah api. Besok kok kemudian besoknya lagi, oh itu 2000 malah api meneh. Ya, besoknya lagi mekur ping 3, wah ini berarti penurunan nih. Orang merdeka ya mekur. Biasanya kok akeh istighfare kok mekur 3 tok gitu ya. Atau mekur cuma sedikit istighfar ya. Berarti sering-sering istighfar. Astagfirullah, seterusnya. Nah, kemudian komunitas, kelompok yang baik. Nah, ngajinya niki pasti kumpulannya orang-orang saleh, orang-orang salehah pasti. Ya, kumpulannya orang-orang baik, kumpulannya orang-orang saleh. Nah, kemudian aktif dalam kebaikan, merdeka, hanya aktif dalam kebaikan, kemaslahatan, kesolehan, termasuk ibadah dan seterusnya. Dan jangan sampai ditunda. Punya kesempatan ngaji. Ais, aku ra iso saiki, wis minggu depan wis ngaji. Padahal rapati sibuk banget. Aku saiki rodo asine izin sih wis minggu Maret wis. Nah, tapi minggu Maret mati. Siapa yang tahu? Ya, siapa yang ngerti?